Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Ustadz sedikit ingin merefresh otak kalian, kembali lagi kita mengingat-ingat ke belakang yang mungkin kita sering anggap remeh ya, sebagian bagian part of speech. Ya mungkin Ustadz ini ambil Ustadz sekiranya Ustadz anggap sedikit agak sulit dibanding yang lain ya, yaitu adverb. Adverb itu artinya itu kata tambahan atau kata bantu. Tapi di sini dijelasin adverb secara singkatnya artinya adalah kata tambahan atau secara jelasnya adalah kata bantu yang berfungsi untuk memberikan informasi tambahan mengenai suatu verb, adjektif atau juga adverb itu sendiri. Ya, di sini ada beberapa jenis-jenis adverb. Yang pertama, adverb of time. Di sini dikasih contoh with sometimes order pizza. Selain sometimes, ada beberapa jenis lain seperti daily ataupun late dan lain sebagainya. Yang kedua, adverb of place. Di sini dikasih contoh when will you come home. Di sini ditunjukin dengan tulisan home. Selain home masih ada banyak lagi. Kayak contohnya inside maybe ataupun somewhere. Yang ketiga, adverb of degree. Di sini dikasih contoh the boys look very beautiful. Di sini ditunjukin dengan kalimat very. Selain very itu teman-temannya masih banyak, kayak just ataupun enough dan lain sebagainya. Yang keempat, adverb of manner. Di sini dikasih contoh put the glass carefully. Di sini umum mungkin kita sering ketahui bahwasanya adverb itu ya intinya adjektif plus ly, tapi salah, ini cuma bagian dari adverb of manner. Yang terakhir, adverb of frequency. Di sini dikasih contoh I always prepare breakfast for my wife. Oke. Selainnya silahkan kalian pelajari sendiri. Di sini Ustadz hanya ingin kembali lagi kita mengingat-ingat hal-hal yang mungkin kita remehkan ya. Selanjutnya di sini ada bagian opini, sebuah opini yang judulnya sebuah education. Di sini ada vocabulary yang mungkin kalian belum mengerti. Yang pertama, definitive yang artinya dimengerti, UNESCO, the United Nations Educational, EFI, Education for All, numerous, banyak, bright, menjembatani, dan yang terakhir gaps, celah. Oke, ini isinya. Education is often viewed as school in traditional, formal sense. Many people believe that true learning can only take place in formal classroom setting. Other fields, education occurs in many different forms and environments. There might not be a definitive answer to the question of what is education. However, we can start thinking about the purpose of education. In 1990, UNESCO launched EFI, the movement to provide quality education for all children, youth and adults. By the year of 2015, the unfortunate reality is that for many countries, leisure is to come before improving the quality of education. How can we achieve the goal of EFI when the numerous countries around the world are faced with challenges that seem far too impossible to overcome? The answer lies in attempting to bridge some of the gaps that prevent developing nations to compete with developed nations. One example is that of providing greater access to technology and narrowing that ever-widening digital divide. In many ways, the most basic access to technology can serve as a valuable educational tool. Individuals who are not afford this access are at disadvantage when trying to grasp opportunities to make life better for themselves, their families, and their communities. Oke, di sini ada sedikit artinya pendidikan seringkali dipandang sebagai sekolah dalam pengertian tradisional dan formal. Banyak orang percaya bahwa pembelajaran yang benar hanya dapat berlangsung di ruang kelas formal. Yang lain merasa pendidikan terjadi dalam berbagai bentuk dan lingkungan. Mungkin tidak ada jawaban yang tepat untuk pertanyaan apa itu pendidikan, namun kita bisa mulai memikirkan tujuan pendidikan. Pada tahun 1990,
UNESCO meluncurkan EFI, gerakan untuk memberikan pendidikan kualitas pelayanan untuk semua anak, remaja dan dewasa pada tahun 2015. Kenyataan yang disayangkan adalah bahwa di banyak negara masalah yang lebih besar datang sebelum meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimana kita dapat mencapai tujuan EFI ketika banyak negara di dunia dihadapkan pada tantangan yang tampaknya terlalu mustahil untuk dicapai? Jawabannya terletak pada upaya menjembatani beberapa celah yang menghalangi negara berkembang untuk bersaing dengan negara maju. Salah satu contohnya adalah menyediakan akses yang lebih besar ke teknologi dan mempersempit kesenjangan digital yang semakin melebar. Dalam banyak hal, akses paling dasar ke teknologi dapat berfungsi sebagai alat pendidikan yang berharga. Individu yang tidak mendapatkan akses ini berada pada posisi yang tidak menguntungkan ketika mencoba menangkap peluang untuk membuat hidup lebih baik bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan komunitas mereka. Oke. Di sini Ustadz mengingatkan kembali, ya, ada pepatah mengatakan kayak gini. Grasp the word to be master language. Yang artinya genggamlah dunia ini untuk menjadi seorang master language ataupun orang yang ahli dalam bidang bahasa. Ya, bukan hanya bahasa Inggris saja, tapi juga bahasa Arab ataupun bahasa-bahasa yang lain-lainnya. Ya, karena di zaman sekarang bahasa itu penting buat kita, buat mempelajari, buat informasi ataupun buat sebuah transaksi itu sendiri. Ya, okay. Maybe this was I can deliver to you all. If you found some mistake for me, pardon me. The last, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.